Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, peserta disiapkan. Upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya oleh petugas upacara.
Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta untuk para pahlawan, terutama para kiai, para santri yang dulu ikut berjuang membela negara Indonesia. Dengan hadiah Fatihah kepada mereka, semoga diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur. Lahul Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selesai. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ustadz, Ustadzah, Ponpes Al-Ikhlas Pedurungan Lor Semarang, serta para santri, Kang Santri, Mbak Santri yang sangat saya hormati, dan semua peserta upacara yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita bersama-sama menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita Indonesia. Semoga Allah meridhoi negara kita semakin jaya, negara kita semakin maju. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sudah sepantasnya kita bersyukur. Alhamdulillah, kalau negara lain mungkin masih ribut soal keamanannya, masih perang. Alhamdulillah Indonesia damai-damai sejahtera saja. Kalau soal menghadapi pandemi, seluruh negara sedunia, bahkan Arab Saudi pun juga menghadapi pandemi yang sama. Jadi jangan pernah kaitkan pandemi dengan dosa-dosa pemimpin negara kita, dosa-dosa orang-orang yang hidup di negara kita. Karena itu enggak ada hubungannya sama sekali. Karena semua negara di dunia tahun ini semua menghadapi pandemi yang sama. Bahkan haji pun untuk 2 tahun ini sampai dibatasi sangat minimal, dan Indonesia termasuk yang dibatasi. Anak-anakku sekalian, sudah sepantasnya kita sebagai warga negara untuk bersyukur. Pertama, kenapa? Karena kita hidup dan menghirup udara Indonesia. Gratis, kita nggak pernah bayar kepada negara untuk menghirup udaranya. Jadi sudah sepantasnya kalau kita bersyukur dan bangga sebagai warga Indonesia. Lebih lagi secara spesifik, negara kita tidak pernah menghalangi bagi umatnya, bagi warga negaranya untuk melakukan ibadah dan mendakwahkan agamanya. Bahkan yang lebih luas lagi, kita harusnya sangat bersyukur. Kenapa? Karena Indonesia ini ibaratnya adalah sajadah tempat sujud kita. Setiap hari kita sholat 5 waktu ya di Indonesia. Kita wiridan, ngaji, pondok pesantren berdiri juga di Indonesia. Alhamdulillah, ibadah maupun kegiatan-kegiatan keagamaan tidak dihalangi sama sekali. Tidak dihalangi. Kalaupun kemudian masa pandemi ada batasan-batasan, yang dibatasi kan bukan ibadahnya, kumpul-kumpulnya yang dibatasi. Jadi bedakan ya, ibadahnya tidak pernah dilarang. Pemerintah tidak pernah melarang sholat id, pemerintah tidak pernah melarang untuk sholat Jum'ah, pemerintah tidak melarang untuk pengajian. Yang dibatasi adalah kumpul-kumpulnya. Jadi pahami, jangan sampai kita kemudian salah paham, kemudian kita di medsos mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, tidak nyaman, menghina, mengolok-olok para penguasa yang ada di negara kita. Karena itu tidak pernah diajarkan oleh Allah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat di Al-Quran,
itu ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menegur raja yang sangat zalim, sezalim-zalimnya, itu adalah Fir'aun. Tidak hanya membunuh banyak orang-orang Bani Israel, bahkan saking zalimnya Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Jadi ibaratnya sebejat-bejatnya pemimpin waktu itu adalah Fir'aun. Tapi toh Al-Quran menyebutkan idhaba ila fir'auna innahu toho. Kalian berdua Musa dan Harun datangilah kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu adalah raja yang keterlaluan zalimnya. Tapi ayat berikutnya dinyatakan faqula lahu qaulal layyina. Faqula nuli ngucap sapa sira loro lahu maring Fir'aun kaulan kelawan pengucap layinan kang lemah lembut. Bayangkan Fir'aun yang bejat saja itu tidak boleh dihina, tidak boleh diolok-olok. Nabi Musa itu ulul azmi, bahkan disebut sebagai kalimullah. Itu pun masih diperintahkan oleh Allah. Faqula lahu qaulal layyina. Ingat baik-baik, tanamkan di otak kita. Bayangkan kalau Fir'aun yang bejat, Nabi Musa yang Nabi Rasul ulul azmi juga kalimullah, itu pun tidak boleh menghina dan mencaci maki dengan kata-kata kotor terhadap Fir'aun. Apa jadinya apabila kita ini orang Indonesia, ada ulama, ada santri kok enggak paham dengan ayat ini? Ada ulama katanya ulama, ada santri katanya santri. Tapi kok menghina pemimpin negaranya? Memangnya pemimpin negara kita sudah lebih bejat daripada Fir'aun? Atau kok tega-teganya kita menghina, mengolok pemimpin negara kita sendiri? Apakah kita sudah merasa lebih hebat, lebih terhormat daripada Nabi Musa dan Nabi Harun? Camkan baik-baik itu. Itu tidak hanya terhadap negara. Skup yang terkecil misalnya. Misalnya, besok kamu hidup di masyarakat sebagai warga RT. Meskipun kamu mangkel dan jengkel terhadap RT-mu, jangan hina dan olok-olok RT-mu. Seburuk apapun RT-mu, pasti jasanya lebih besar di warga tersebut daripada kamu yang bukan menjadi RT. Sejelek dan seburuk apapun RW, lurah, camat, bupati yang ada di daerahmu, tentu saja jasanya jauh lebih baik, lebih banyak daripada kamu yang tidak punya jabatan apa-apa. Camkan, karena dzirwatul ilmi akhlak. Puncaknya ilmu adalah akhlak. Karena itu para santri, jaga akhlak kita baik-baik sebagai identitas seorang santri yang selalu menjunjung tinggi akhlak. Digambarkan seperti itu, yang Nabi Musa itu adalah kalimullah, yang Nabi Musa adalah kekasihnya Allah. Bahkan luar biasa, kalimullah itu biasa bercengkrama, ngomong-ngomong dengan Allah. Itu pun dibilang faqula lahu qaulal layyina. Kalau mengingatkan pemimpin, ingatkan dengan cara yang baik dan lembut. Kalau kamu misalnya sebagai santri, kalau kamu nggak cocok dengan lurah pondokmu, nggak boleh langsung kamu hina, kamu maki-maki. Karena seburuk sejelek apapun lurah pondokmu, itu pasti jasanya sudah jauh lebih banyak daripada kamu yang nggak punya beban tugas apa-apa. Kalau kamu jadi murid, kalau kamu jadi apapun, jadi karyawan, jangan mudah menghina atasanmu. Ini pesan yang luar biasa. Karena sungguh prihatin ketika kita kadang melihat di medsos, orang yang ibaratnya jadi RT ora payu kok wani ngece pemimpin negara. Itu orang yang tidak tahu diri. Kenapa? Pemimpin negara adalah simbol negara kita, simbol kehormatan negara kita. Ibarat pondok kiai itu adalah simbol kehormatan pondok tersebut. Ibarat sekolah, kepala sekolah itu adalah simbol sekolah tersebut. Kalau santri menghina kiainya atau siswa menghina kepala sekolahnya, apa jadinya nanti? Setelah itu jangan lupa, santri nggak usah ragu-ragu untuk menghormati Sang Merah Putih. Jangan sampai kamu beralasan, saya hanya mau menghormati Allah, saya hanya mau menghormati
yang hidup, barang mati aja kok dihormati. Jangan berpikiran naif, jangan berpikiran seperti iblis. Dulu iblis itu enggak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Saya hanya mau sujud kepada Allah, saya enggak mau sujud kepada yang selain Allah. Iblis enggak sadar bahwa sujudnya iblis kepada Adam sebenarnya hanya perintah untuk taklim, menghormati saja, bukan menyembah. Jadi kita enggak perlu sujud kepada merah putih, kita cukup menghormatinya saja. Kenapa? Ini juga simbol negara kita. Karena itu jangan main-main dengan sang merah putih. Ketika kain merah dan putih sudah dijahit disatukan jadi bendera, itu simbol negara. Harus kita hormati. Jangan perlakukan sembarangan. Kalau itu terpisah, kain merah gombal amo, tok gawe lap meja ora apa-apa, tok cemplungke peceren ora apa-apa. Kain putih, ayo tok idak-idak ora masalah. Tapi ketika dua ini merah dan putih sudah disatukan dalam bentuk bendera, kita tidak boleh memperlakukan sesuka hati. Karena itu adalah simbol negara kita. Itu simbol negara kita. Hormatilah. Kenapa? Dulu ratusan bahkan ribuan ulama kiai yang ikut meninggal dunia. Baik di medan perang maupun meninggal di pengasingan. Hanya untuk berkibarnya sang merah putih. Kita santri yang tidak ikut berjuang apa-apa, mari kita ikut menjaga kerukunan, kebenekaan. Apalagi kita sebagai santri sudah biasa merasakan Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Di pesantren itu banyak etnis, ya, dari banyak daerah, tapi ini adalah miniatur. Makanya para santri biasa mudah bergaul dengan agama apapun, dengan warga manapun. Kenapa? Di pondok sudah terbiasa. Kumpul tidak hanya dengan satu komunitas. Beda daerah itu sudah biasa. Bahkan yang enggak paham bahasanya pun bisa menyatu juga. Saya harapkan semangat kalian di pesantren dalam bentuk kebinekaan kelak juga bisa diterapkan di masyarakat. Kalian juga bisa melakukan kerukunan berdasarkan kebinekaan meskipun beda-beda daerah, beda-beda bahasa. Bahkan bisa jadi kalau besok kalian sudah pulang dari pesantren, beda-beda agama. Tapi sadarilah, semua itu adalah saudara kita, saudara satu negara. Kalau kamu nggak bisa menerima itu, lebih luas lagi, itu saudara kita, sesama manusia. Apapun wujudnya, kui podo wongi, kue wong kono ya wong. Maka hormati mereka sebagai manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena Allah sudah memuliakan manusia, laqad karramna bani Adama. Seluruh anak cucu Adam itu kami muliakan. Jadi jangan pernah menghina etnis yang tidak kamu sukai. Karena apapun juga itu adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Penciptanya saja ngalem-ngalem kok. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masa kita yang enggak buat malah mau ngolok-ngolok. Emangnya kita yang buat. Yang buat aja memuji-muji kok. Kita yang tidak membuat kok malah mengolok-olok. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semangat kebinekaan, semangat perjuangan kita untuk cinta terhadap tanah air bagian daripada hubbul waton minal iman. Karena kecintaan kita kepada tanah air adalah wujud bagian dari keimanan kita. Aku lu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu 17 Agustus oleh petugas upacara.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan Sang Maha Segala, kami adalah bangsa Indonesia, bangsa besar yang Engkau jadikan penuh keberagaman, bangsa yang menghirup udara Pancasila berjiwa keagamaan, bangsa yang hidup dari tanah yang menumbuhkan benih dan buah persaudaraan. Hari ini kami berhimpun di sini mensyukuri 76 tahun kemerdekaan NKRI. Sebagai upaya kami lebih meneguhkan diri, merajut kemajemukan dalam jalinan persaudaraan sesama anak negeri, mencegah permusuhan, pertikaian dan perpecahan yang harus dihindari. Ya Allah, Tuhan yang Maha menguatkan, kuatkanlah ikatan antar kami agar saling menyamai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan. Eratkanlah tali silaturahmi antar kami agar saling merawat persaudaraan, sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah, Tuhan yang berkahnya selalu dinanti, Engkau telah memberkati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar ikhlas merawat kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak terpuji. Dengan kerja bersama mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah pikiran, perasaan, dan hati seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara pengibaran bendera telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara beserta Ustadz Ustazah meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh seluruh petugas upacara. Upacara selesai. Pembagian hadiah.